Gunung Srandil yang terletak di Desa Klimpang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Meski disebut gunung, Gunung Srandil sejatinya adalah sebuah bukit kecil yang penuh dengan keindahan alam dan memiliki nilai spiritual yang tinggi. Tempat ini telah menjadi salah satu objek wisata terkenal di Kabupaten Cilacap, sekaligus menjadi lokasi ziarah bagi mereka yang gemar bertapa atau bersemedi. Gunung Srandil menawarkan pemandangan yang memukau. Bukit ini dipenuhi pepohonan rindang yang menciptakan suasana sejuk dan tenang. Letaknya yang strategis di dekat pesisir pantai selatan menjadikannya tempat yang sempurna untuk menikmati pemandangan alam dari ketinggian. Dari atas Gunung Srandil, pengunjung dapat melihat hamparan pantai Srandil yang indah di sebelah selatan, dengan deburan ombak yang terdengar menenangkan. Gunung Srandil yang terletak di pesisir pantai Cilacap merupakan bukit karang yang menjulang tinggi dan terbentuk melalui proses alam yang berlangsung selama bertahun-tahun. Perubahan alam membuat gunung ini tampak seperti bergerak menjauh dari laut, sementara endapan pasir menutupi kawasan di sekitarnya. Proses ini menciptakan kondisi unik di mana Gunung Srandil berada di antara laut dan hamparan padang pasir besi. Pasir besi yang melimpah di kawasan ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti bahan pembuatan baja dan semen. Karena banyaknya pasir yang mendominasi wilayah sekitar, daerah di sekitar Gunung Srandil dikenal dengan nama Klimpang Pasir. Di sisi lain, sebagian kawasan lainnya dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sebagai ladang untuk menanam palawija yang menjadi salah satu sumber penghidupan mereka. Selain keindahan alamnya, Gunung Srandil juga dikenal sebagai tempat yang kaya akan nilai spiritual dan sejarah. Di area ini terdapat beberapa petilasan yang sering dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai penjuru, terutama mereka yang memiliki keyakinan terhadap tradisi dan budaya Jawa. Kebanyakan peziarah datang pada malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon pada bulan Suro. Mereka tidak hanya datang untuk berziarah, namun tidak jarang yang melakukan ritual pesugihan. Meskipun pada awalnya cerita Gunung Srandil hanya dipercaya sebagai mitos dan dongeng belaka, kisah awal mula terbentuknya Gunung Srandil bermula dari peristiwa di mana Bima, salah satu tokoh dalam dunia pewayangan, melampiaskan kemarahannya dengan menendang puncak Gunung Slamet. Diceritakan bahwa setelah Bima selesai menjalani pertapaan di puncak Gunung Slamet, ia didatangi oleh seorang kakek tua bernama Drona. Dalam pertemuan itu, kakek Drona mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan Bima, yaitu bahwa Bima adalah anak jadah atau anak yang tidak memiliki ayah. Pernyataan tersebut membuat Bima menjadi murka. Semakin lama, kakek Drona terus mengulang perkataan itu, menyinggung status Bima sebagai anak jadah. Hal ini memicu emosi Bima hingga ia meluapkan amarahnya dengan menendang puncak Gunung Slamet yang berdiri megah di hadapannya. Akibat tendangan Bima, puncak Gunung Slamet terbelah menjadi 4 bagian. Bagian terbesar jatuh di tepi laut selatan, tepatnya di desa Karangbendo, dan kini dikenal sebagai Gunung Selok yang bermakna batu. 2 pecahan lainnya jatuh berdekatan di desa Klimpang Pasir. Di sebelah timur Gunung Selok, karena ukurannya yang hampir sama, kedua pecahan ini disebut sebagai Gunung Kembar. Sementara itu, pecahan terakhir jatuh di sebelah timur Gunung Selok. Karena bentuknya menyerupai tumpeng, tempat ini diberi nama Gunung Tumpeng. Konon nama Srandil berasal dari kata Sranane adil, dalam bahasa Jawa yang berarti syaratnya harus adil. Mitos yang dipercaya masyarakat sekitar
Dahulu ada seorang sesepuh yang suka bersemedi di atas Gunung Serandil. Orang-orang memanggil sesepuh itu sebagai Ki Ismoyo Jati. Salah satu ajaran Ki Ismoyo Jati adalah siapa yang ingin hajatnya terkabul bisa menggelar lelaku atau bertapa di Gunung Serandil. Namun syaratnya dia haruslah berbuat adil. Berawal dari kisah itulah orang-orang akhirnya menyebut tempat itu sebagai Gunung Serandil. Namun ada juga versi lain yang menyebut Serandil berasal dari kata sarana dan adil. Yang dimaksudkan adalah tempat untuk meminta keadilan. Banyak orang dari berbagai daerah yang merasa diperlakukan tidak adil dalam kehidupannya akhirnya datang ke Gunung Serandil. Ada juga yang datang membawa berbagai masalah untuk mencari jalan keluar. Ada yang datang untuk menenangkan jiwa, meminta jodoh, hingga meminta diberikan kekayaan. Di Gunung Serandil terdapat beberapa tempat untuk bersemedi, baik di bawah pohon, di atas bukit, ada yang berupa gua-gua kecil, ada juga berupa pelataran, dan ada yang konon merupakan makam para leluhur. Gunung Serandil di Desa Kelimpang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata alam, tetapi juga sebagai lokasi ziarah yang memiliki nilai spiritual yang mendalam. Di kawasan ini terdapat makam-makam dan petilasan yang tersusun secara berurutan. Setiap titik memiliki cerita dan tokoh yang lekat dengan sejarah serta mitologi Jawa. Gusti Agung Sultan Murahidin. Makam ini adalah tempat peristirahatan Gusti Agung Sultan Murahidin, seorang tokoh yang juga dihormati karena hubungannya dengan sejarah spiritual Jawa. Konon penghuni pertama Gunung Serandil adalah Sultan Murahidin, putra kedua Ratu Sumenep, Dewi Saribanon. Konon Sultan Murahidin berniat untuk bertapa, namun sang Sultan malah muksa atau menghilang. Ia meninggalkan petilasan yang berada di sebelah timur Gunung Serandil, yang dikenal dengan sebutan Mbah Gusti Sultan Murahidin. Para peziarah sering mengunjungi makam ini untuk memohon petunjuk atau berkah. Dewi Rani atau Dewi Sri Sumarni. Kebanyakan peziarah yang datang ke petilasan ini memohon keberkahan terutama di bidang pertanian. Tokoh ini dikenal sebagai pendamping atau istri dari Eyang Semar. Makam Nini Dewi Tunjung Sekarsari terletak di bagian selatan area bawah Gunung Serandil. Kehadiran makam ini menambah aura sakral di tempat tersebut. Eyang Semar atau Kaki Tunggul Sabdo Jati Doyo Amungrogo berdekatan dengan makam Nini Dewi Tunjung Sekarsari. Makam Eyang Semar menjadi salah satu titik ziarah yang sangat penting. Semar dalam tradisi Jawa dikenal sebagai sosok bijaksana yang melambangkan kesederhanaan dan kebenaran. Sebagian masyarakat Jawa meyakini sosok Ki Semar sebagai leluhur di tanah Jawa. Konon Ki Semar disimbolkan sebagai Kawula Ajiwa Batara, yang berarti rakyat yang berjiwa dewa. Waktu itu Bupati Cilacap mengadakan sayembara, siapa saja yang bisa membunuh Garuda Beri, yaitu Raja Nusa Kambangan. Kalau laki-laki akan dinikahkan dengan putrinya, kalau wanita akan dijadikan saudara. Dan yang berhasil mengalahkan Garuda Beri adalah Mbah Malik Aguno. Eyang Juragan Dampu Awang.
atau Sampokong atau Sunan Kuning. Makam ini terletak di area utara, tepat di sisi kanan dan kiri pintu gerbang masuk Gunung Serandil. Eyang Langlang Buana. Petilasan ini terletak di puncak Gunung Serandil. Petilasan ini merupakan tempat yang dipercaya terkait dengan titisan Dewa Wisnu. Eyang Langlang Buana atau Eyang Jagakrasa dipercaya sebagai pengawal Prabu Siliwangi. Ia merupakan pengembara asal kerajaan Bugis Makassar. Sosok Eyang Langlang Buana mengembara hingga akhirnya menetap di Pajajaran, menjadi pengawal Prabu Siliwangi. Mayangkoro atau Hanoman. Titik terakhir dalam rangkaian ziarah adalah petilasan Mayangkoro, yang juga dikenal sebagai Hanoman, sosok dalam pewayangan yang melambangkan kesetiaan dan kekuatan. Tempat ini menjadi penutup dari perjalanan spiritual di Gunung Serandil. Makam-makam dan petilasan di Gunung Serandil tidak hanya menjadi tempat untuk mengenang tokoh-tokoh penting, tetapi juga sebagai sarana merefleksikan diri dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Setiap makam memiliki kisahnya sendiri yang menyampaikan pesan moral dan spiritual kepada para peziarah. Para pengunjung yang datang ke Gunung Serandil biasanya tidak hanya memohon berkah atau ketenangan batin, tetapi juga belajar menghormati nilai-nilai sejarah, kebijaksanaan leluhur, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Dengan suasana yang damai dan penuh kesakralan, Gunung Serandil menjadi tempat yang mampu menyentuh hati dan memperdalam makna kehidupan.